Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Kabar kalian hari ini gimana? Baik. Yang gak masuk hari ini siapa? Risa. Risa siapa aja? Nurul. Nurul. Siapa dong? Ya. Hari ini sakit Bu, ada kepentingan, ada yang sakit Bu. Gak ada selanjutnya. Kalau ada dia langsung di sini Bu. Oke ya, kalau gitu Mulai, ya. mulai pembelajaran hari ini. Hari ini kita belajar tentang ketimpangan perdebatan dan solusi mengatasi kesenjangan. Nah, sebelum itu ibu mau tanya, menurut kalian kesenjangan yang terjadi di Indonesia itu tanggung jawabnya pemerintah atau masyarakat? Pemerintah. Alasannya apa? Alasannya? Beda pendapatan, Apalagi? kurangnya lowongan kerja Bu. Terus Betul. Jadi yang bertanggung jawab itu pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah itu punya aturan untuk membuat kebijakan kayak akses pendidikan, pembangunan, kayak gitu ya. Masyarakat juga ikut berperan. Kenapa? Kalau semisal pemerintah sudah menyediakan infrastruktur yang sempurna, tapi ternyata masyarakatnya nggak mau kerja, nggak mau apa, itu kan sama aja kesenjangan ekonominya tetap tinggi kan ya. Nah gitu. Kita mulai dari ini. Coba kalian lihat gambar di depan. ya nggak sama. Apa perbedaannya? Bro, ekonominya tidak sama Bro. Dari yang kaya sama yang miskin. Gambarnya sama. Ya, dari Gambarnya yang ada itu. Yang sebelah kanan gambarnya apa? Keluarga yang hidupnya ya mewah ke atas. cukup. Cukup baik Yang yang di kiri Sederhana. ya atau Jangan ini Bu. perbedaan ini itu dinamakan ketimpangan. Nah, dari kedua perbedaan ini kalian terlihat jelas kan ya? Ya. Oke, coba kita lanjut ke pengertiannya. Siapa yang mau baca? Ya. Oke, Andi silakan baca. Pengertian, ketimpangan pendapatan adalah perbedaan tingkat pendapatan antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Dari sini kalian tahu nggak itu artinya apa? Iya. Iya. Perbedaan tingkat pendapatan. Pendapatan itu apa sih? Hasil kerja gitu. Hasil kerja. Berarti berbeda banget dari hasil yang tinggi sama yang rendah. Ada perbedaan kan ya? Ada jarak kan ya? Ya. Berarti itu namanya apa, Nana? Ketimpangan. Ketimpangan. Sampai sini paham udah? Paham. Penyebabnya yang pertama itu ada Perbedaan pendidikan dan keterampilan. Menurut kalian kenapa kok perbedaan pendidikan dan keterampilan itu bisa membuat ketimpangan? Mungkin kalau yang pendapatan tinggi itu bisa kayak lebih sekolah lebih tinggi, Yang punya penghasilan. lebih tinggi. Kalau yang akses pendidikannya cuma lulusan berapa itu berarti penghasilannya rendah. Ada gambaran nggak? Enggak. Semisal nih ya, ada dua perbedaan sekolah. Yang satu ini ngejar pendidikan banget sampai sekolah tinggi. Yang satu enggak. Berbeda kan? Iya. Menurut kalian penghasilannya lebih besar yang mana? Yang berpendidikan. Yang berpendidikan Ya. ya. Juga dan keterampilan mereka tuh lebih punya keterampilan, jadi punya pekerjaan yang lebih penghasilannya tinggi. Paham nggak sampai sini? Ya. Oke, next. Sorry. Yang kita nomor 2 ya. Ya. Akses terhadap Modal. modal itu apa, anak-anak? Modal untuk membuat usaha. Betul. Menurut kalian orang yang punya modal sama orang yang nggak punya modal itu gimana? Yang tidak sama Bu. Tidak sama. Ya. Alasannya? Kalau yang punya modal dia Bu bisa langsung bisa betul karyawan gitu. Kalau sedangkan yang tidak punya modal jadi karyawan. Betul. Jadi orang yang punya modal itu mereka bisa
jadi pengusaha. Iya. Sama orang yang cuma kerja. Berbeda nggak pendapatnya? Berbeda ya. Kalau pekerjaan, Dan kepemilikan aset. menurut Anda, orang yang bekerja sama pengangguran Tidak sama. Asetnya jauh. Asetnya jauh. Ya. nah itu maksudnya. Semisal ya, jadi sebagian orang yang udah bekerja berarti mendapatkan penghasilan. Jadi yang nggak bekerja dari penghasilan berarti berbeda. Yang sekarang yang ketiga, Perbedaan kepemilikan aset. aset apa? Mobil, rumah, tanah, gedung, perusahaan, bank. Sama orang yang gak punya aset Orang itu berbeda. kan. Gak ada yang punya aset. Sama berbeda ya. Ya. Iya. Mereka jadinya yang punya aset penghasilannya lebih tinggi, lebih banyak. Mereka jadi punya uang lebih banyak gitu daripada orang yang gak punya penghasilan atau aset. Yang keempat itu apa? Kebijakan ekonomi yang berhubungan pada pemerataan. Paham nggak? Ya. Apa? Itu contohnya di sebelah barat itu Bu, diusahakan membuat gedung seperti rumah pekerjaan. Sedangkan di sini tidak ada gitu kan, nggak rata gitu. Iya, itu betul ya. Nah, salah satu contohnya pembangunan yang tidak merata. Pembangunannya tuh cuma ada di kota Iya, di kota besar, besar. kota kecil tidak ada. Contoh lainnya itu penerimaan bansos yang tidak tepat sasaran. Ya. Kalau di sini ada program apa? PKH. Kalau contohnya di sini kan ada kan program PKH itu kan nggak sesuai tepat sasaran ya. Kadang yang udah punya aset tapi ternyata dapat Dapat PKH. Yo, yang bansos. Ya. Bansos. Terus pendidikan juga. Menurut kalian pendidikannya di sini sama yang di daerah pelosok di Papua menurut kalian tuh merata nggak? Sama nggak? Tidak sama. Tidak Kalau sama. di Papua kurangnya apa namanya ya? Seperti Fasilitas. Iya, fasilitas itu nggak sama. Iya, betul. Jadi itu ya anak-anak. Apa aja tadi di bagian pembangunan? Yang pertama, pembangunannya Tidak. kayaknya di kota besar lebih diutamakan Ya, dibanding kota kota kecil. kecil. Yang kedua sasaran Sasaran bansos. tidak merata sasaran. Yang ketiga asas Pendidikan. sampai sini berarti paham ya? Paham. Baik, mau tanya lagi apa itu ketimpangan pendapatan? Perbedaan pendapatan dulu. Betul, perbedaan pendapatan. Paham sampai sini nak? Ya. Ini menghitung. Baru menghitung ya. Kalau saya ini ada pasti. Mana yang menghitung? Jadi anak menghitung ketimpangan itu ada dua cara. Kalian bisa lihat di sana ada apa anak? Dua. Ada dua. Ada dua. Ya, ada dua. Ada supa, sama Koefisien multiplication begini. sekarang gini. Ya. Dibaca yuk. Kurva orange garis diagonal 45 derajat menunjukkan pemerataan sempurna. Artinya semua orang punya pendapatan yang sama. Kurva yang menempuh menjauh dari garis diagonal menunjukkan semakin besar ketimpangan. Oke. Iya, Coba kalian yang lihat garis ini. ya, ya Garis dia diagonal. anak-anak kalau garisnya yang diagonal gini itu artinya pemerataannya merata pendapatan. Yang ini apa nak? Yang ini kan presentasi penduduk. Ya. Yang ini Pendapatan. Semisal kalau contohnya penduduknya 10%, Ya. pendapatannya 10%, kalau diagonal itu berarti merata. Data. Ya. Tapi kalau semisal garis lengkung ini, kalau semisal garisnya lengkung nggak lurus itu artinya terjadi ketimpangan. Semakin lurus, ya semakin melengkung berarti ketimpangannya semakin rendah. besar. Ya contohnya penduduknya 10%, tapi ternyata pendapatannya di bawah 0%. Karena di rata-rata ya. Ya. Berarti semakin melengkung itu berarti Semakin besar ketimpangannya. besar. Next ya. Ya. Koefisien gini. Itu mengukur Kalau yang ini menghitung
Alat untuk menghitung ketimpangan yang kedua itu namanya apa? Koefisien ini. Oke, rumusnya A garing A plus B. A Garing. B sama dengan A. Garing. Garing itu maksudnya dibagi ya. A ditambah B. Oke, semisal ibu punya contoh soal. Contoh soalnya itu begini anak-anak. Kelihatan nggak? Ya, antara garis pemerataan besar 0,15. Yang ini luas di bawah Kurva Lorenz. kurva Lorenz 0,35. Nah, yang ini yang luas pemerataan itu A. Nah, yang ini bawah yang B, ya. Ya. Kalau dimasukin nilainya berapa? Biar koros 0 Dibagi dibagi 0. Oke. 15 ditambah 0,35. Semua kali. 0,15 tambah 0,35 berapa? Kalau ada 35 tambah 15. 35 ditambah 40. Tambah 15. 50. Berarti hasilnya ini tetap ya di Indonesia. 15 dibagi 50. Ya, hasilnya itu 0,3. Ya. Kalau begini hasilnya di kalkulator hasilnya. Ya, Bu. Ya, Kakak juga baca yang sebelah sana. Nilai di Ini berbicara. 0 sampai 1. 0 artinya pemerataan sempurna, dalam kurung tidak ada ketimpangan. 1 artinya ketimpangan sempurna, dalam kurung 1 orang menguasai semua pendapatan. Anak-anak, jadi yang perlu diingat nilai koefisien gini itu di antara 0 sama 1. Kalau nanti kalian hitung hasilnya kurang dari 0, kurang hasilnya minus atau 2, itu berarti kalian cara hitungnya salah. Ya? Gitu ya, nak. Berarti hasilnya ada 0, gitu ya. Ya. Nah, sekarang kita terakhir nih. Kuis terakhir. Untuk mengatasi kesenjangan ekonomi. Ya. Ada yang mau baca? Boleh ambil. Yang lain, jangan Bil. hapus terus. Bil. Siapa yang mau baca? Ambilnya lu, ambil dulu dong. Oh iya, baik ya, baca. Untuk Untuk mengatasi kesenjangan ekonomi. 1. Pendidikan dan pelatihan keterampilan agar semua orang punya kesempatan kerja yang setara. 2. Pajak progresif yang kaya membayar pajak lebih besar, hasilnya digunakan untuk program sosial. 3. Subsidi dan bantuan sosial, membantu kelompok berpenghasilan rendah. 4. Pemberdayaan UMKM agar ekonomi lokal bisa berkembang. 5. Pembangunan infrastruktur merata supaya daerah tertinggal punya akses ekonomi yang lebih baik. Sudah? Bagaimana enggak? Perlu dijelaskan nggak sama Ibu? Lupa. Yang pertama, pendidikan. Ya. Pendidikan dan keterampilan. Iya, kalau misal pemerintah buka pelatihan, akses pendidikan yang diperbaiki, itu salah satu untuk mengatasi kesenjangan Ekonomi. Paham? Ya. Yang kedua itu pajak progresif. Kadang-kadang nih ya, kadang tuh ada orang yang kaya, tapi bayar pajaknya sedikit. Ya, karena mereka tidak jujur. Karena nggak punya uang. Tapi karena mereka kadang ilegal namanya ya. Kadang tuh mereka tuh hasilnya segini tapi dicukupi. Kalian tahu kasus pabrik rokok yang ilegal? Pernah dengar rokok ilegal nggak? Ya. Kenapa dinamakan ilegal? Karena mereka itu nggak mau bayar Pajak. Nah, begitu kan? Iya. Jadi kalau kalian itu kan itu karena mereka nggak mau bayar pajak. Jadinya kan kalau nggak bayar pajak mereka mendistribusikan produknya itu kan sembunyi-sembunyi ya. Gitu ya. Nah itu solusi
apa solusi nomor 2? Yang ketiga, subsidi. Dan bantuan sosial. Ya, pemerintah tuh harus benar-benar mendata siapa yang tepat sasaran untuk mendapatkan bantuan sosial. Yang keempat, UMKM. Apa UMKM? Sama-sama kecil Iya, itu contohnya. Makanan. Dan jadi pemerintah itu perlu menyediakan akses buat pengusaha kecil untuk menjual produk mereka. Contohnya tuh kayak Evan. Ada kayak Evan di Jember? Iya. Ya kayak gitu. Pemerintah tuh harus menyediakan akses. Yang kelima, Pembangunan infrastruktur merata. ya pemerintah tuh harus membangun infrastruktur yang ada di Indonesia secara merata biar tuh gak ada daerah yang tertinggal. Oke, next. Wah, sudah ternyata. Sudah. Anak-anak, jadi ini ada 2 game, ya. Kelompok 1, kelompok 2. materinya itu tentang pendapatan nasional. Kalian boleh open book. Nanti anak-anak ini nanti kita beri di papan. Oke, kalian baris ke kelompoknya. Kalian tuh harus nge-flip ini. Oh. Gitu ya. Yang bisa gimana? 1 kelompok 2 satu bisa langsung ke belakang selanjutnya. Langsung ke belakang selanjutnya gitu ya. Ya. Kalau sudah aktif ini ada 2 soal. Soalnya tuh sama semua, ada 15 soal. Ini 15 soal, tapi jawabannya. Paham nggak? Ya, Jadi paham. kalian tuh nyari jawaban Sama soalnya. nyari soal sama jawabannya. Setelah itu kan ada double tipnya. Kalian lepas ditempelin lah ini bagian pertanyaan ini bagian jawaban. Boleh open book atau bisa bantu. Paham nggak? Ya. Itu yang pertama persiapin 2 meja di depan. Ini berapa? Berarti ada berapa orang nih? Ada lebih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini dah sini. 11. Jadi ada 9 kelompok. 9 orang ya? Iya. Udah bro. Oke, kelompok 1 ini. Oh ya. Kelompok 1 ini berarti. Kelompok 1 ini. Lanjut. Game Kelompok mana 2. Bu? Aduh, itu masih tengah ini Itu dihapus ya namanya. Ibu nanti kasih 5 kali. Kalau memang nggak bisa putar ke belakangnya. Iya. Papanya bisa. Langsung cari soal tempeli di sana. Jawabannya. Soal sama jawaban. Sudah siap ya? Ayo. 1, 2, 3. 5 kali. Kesempatan. Apa?
5 kali ya. Bisa. Kan sudah bro. Bisa. Berapa soal? 15 soal. Iya, berapa jumlah? Iya.
Apa yang terlintas di pikiran? Ternyata ketimpangan pendapatan bisa dihitung ternyata ya. Betul. Baru tahu kalian. Kalian baru tahu ternyata Indonesia tuh punya masalah kesejangan sejauh ini, besar banget kesenjangannya ya. Jadi kesimpulannya tuh kita jadi tahu ternyata ketimpangan pendapatan itu bisa dihitung dan juga ternyata bisa diatasi. Tapi ternyata kenyataannya di Indonesia tidak diatasi. Ada diatasi tapi tidak terlalu merata. Nah, kalian sebagai anak muda, sebagai generasi muda, gimana sih cara kalian untuk membantu mengurangi kesenjangan dan ketimpangan ini? Harus pendidikan. Udah harus. Dari romantiknya dulu. Kalian dengan jajan di UMKM kecil, kalian tuh sudah membantu mereka. Ya. Benar? Ya. Sudah paham sampai sini? Baik juga sih. Terus. Ya. Oke, anak materi hari ini sudah cukup. Pertemuan selanjutnya kita bahas tentang tenaga kerjaan ya. Yang